Wali bin Mas'udin bihadza Sa'du. Dan di antara para sahabat yang mereka merupakan ahli qiraah, ahli Al-Quran adalah Ali. Sebab itu tidak jauh daripada apa yang telah disahihkan oleh Syekh Ahmad Siddiq Al-Ghumari tentang anna Madinatul Ilmi wa Ali babuha. Utsmanu, kemudian Utsman bin Affan, Ubayyun, yaitu Ubay bin Ka'ab, wa Zaidun, Zaid bin Thabit al-Ansari, Wali bin Mas'udin, dan bagi Abdullah bin Mas'ud bihadza, dengan ini juga Sa'dun. Yani hafalan Al-Quran tersebut akan mendatangkan kegembiraan dan kenajahan. Ali, Utsman, Ubay, Zaid dan Abdullah bin Mas'ud. 1, 2, 3, 4, 5. Di antara daripada orang yang juga termasuk banyak mengumpulkan Al-Quran adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kaza Abu Zaidin, demikian juga Abu Zaid, Abu Darda, Abu Zaid Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, ya, salah satu daripada pamannya Anas radhiyallahu ta'ala anhu, namanya Qais bin Sakan alal masyhur, namanya masyhur dengan Qais bin Sakan. Kemudian Abu Darda Al-Khazraji Al-Ansari, namanya Waimir, waqila Amir, Waimir bin Zaid atau Amir bin Zaid. Wa kadza min al-huffadhi Mu'adz, demikian juga di antara orang yang hafal Al-Quran adalah Mu'adz bin Jabal. Wa akhadha, dan ambillah Quran darinya. Kerana Nabi SAW bersabda di bawah, Nazim, syarah daripada Nazim, sami'tu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqul khudhul Qur'ana min arba'atin. Ambillah Al-Quran, maknanya belajarlah Al-Quran, hafallah daripada 4 orang. Min Abdullah bin Mas'ud, daripada Abdullah bin Mas'ud, wa Salim, wa Mu'adz, wa Ubay bin Ka'ab. Wa fihi aidan, dan padanya juga masalah suruhan untuk mengambil Quran. Riwayat daripada Anas qala matan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yujma'il Qur'ana fi ghairi arba'ah. Wa lam yajma'il Qur'ana ghairi arba'ah. Meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah dikumpulkan Al-Quran kecuali 4 orang. Maknanya semuanya sudah dihafalkan oleh mereka. Dengan cara kaifiatnya, dengan cara penyebutannya, dengan cara apa, semua mereka sudah hafal. Cara wakafnya, di mana Nabi wakaf, ayatnya di mana, akhir surahnya di mana, mereka sudah tahu semuanya. Makanya sebab itu diambil dari mereka. Siapa? Abu Darda, wa Mu'adz, wa Jabal, wa Zaid bin Thabit, wa Abu Zaid. Akhadha anhum, dari sebelumnya akhadha anhum, ambil daripada mereka semuanya. Abu Hurairah ma'abni, dan Abu Hurairah beserta ibni Abbasin, yaitu Abdullah bin Abbas, ibnu Sa'ibin, dan Abdullah bin Sa'ib. Jadi Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Sa'ib. Ya, kita tahu Abu Hurairah walaupun dia itu termasuk sudah tua dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang kecil, ya, tapi beliau itu masuknya Islam pada tahun yang ke-7. Ya, tahun yang ke-7. Sebab itu beliau sama dengan Abdullah bin Abbas, dengan Abdullah bin Sa'ib. Kenapa mereka? Wal ma'na, ay bikasri nuni wa ismi fa'il, min ana,
karomah. Maknanya itu adalah mana'ana, memperhatikan dan serius mempelajari. Bidaini Abdullah, dengan yang keduanya ini Abdullah, thumma man syuhir, kemudian dia orang yang masyhur. Jadi katanya Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu taala anhu, dan yang keduanya ini ketiga-tiga daripada Abdullah, Abu Hurairah, dua Abdullah bin Sa'ib, Abdullah bin Ibnu Abbas, bertambah lagi dengan Abu Hurairah. Fahaulai thalatha akhadhu an Ubay bin Ka'ab. Mereka ketiga-tiganya mengambil daripada Ubay bin Ka'ab. Jadi belajar Al-Quran mereka daripada Ubay bin Ka'ab. Ya, Al-Quran ini tidak kita baca sendiri, tidak, belajar sendiri, tidak. Kita mesti punya guru. Macam inilah Abdullah bin Abbas yang dikatakan orang yang faqih, orang yang ahli tafsir, tapi dia punya guru. Siapa gurunya? Ubay bin Ka'ab. Ketiga-tiganya ini yaitu Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Sa'ib dan Abu Hurairah, mereka mengambil pada Ubay bin Ka'ab. Sumaman, kemudian orang-orang yang syuhir, yang masyhur minat tabi'i, daripada golongan tabi'in, ya. Falladzi minhum dzukir, yang mereka itu diantaranya disebutkan. Siapa mereka yang mutabi'in, yang masyhur sebagai ahli qiraat, ahli Quran? Yazidu ay man abuh. Yazid yang ayahnya Qaqa. Wa Abdurrahman al-A'raj bin Hurmuz. Ini dalam hadis, yaitu Abdurrahman bin A'raj al-Hurmuz ini biasanya dia meriwayatkan daripada Abi Hurairah. Jadi kalau kita bisa ngapal, mengumpulkan semua hadis dalam Sahih Bukhari atau Muwatta, daripada riwayat Ibnu Abi Zinad sampai kepada riwayatnya Al-A'raj, baru Abi Hurairah, berarti kita sudah hafal hadis dengan sanad itu. Ya, Ibnu Abi Zinad daripada Al-Hurmuz, yaitu daripada Abdurrahman Al-A'raj Ibnu Hurmuz, kemudian daripada Abu Hurairah. Nah, dia begitu juga mengambil riwayat seorang tabi'in yang masyhur, wa Abdurrahman Al-A'raj bin Hurmuz bidhammiha wal mim, dhammakan mim, Hurmuz, bainahuma ra, muhmalah, tidak bertitik. Ya, jadi Hurmuz, Abdurrahman Al-A'raj bin Hurmuz, orang yang thiqah. Ya, qad sya'u ay ishtaharu, mereka itu adalah orang yang masyhur di kalangan para tabi'in, adalah orang yang masyhur. Zaid bin Qaqa, Abdurrahman Al-A'raj, ya, itu adalah merupakan orang yang masyhur di kalangan mereka dalam qiraat atau Al-Quranul Karim. Mujahidun, demikian juga Mujahid bin Jabar dengan dipatahkan jim, ya, dan disukunkan ba. Jadi Mujahid bin Jabr. Kalau kita Indonesia Malaysia walau sukun kayak gini, kita tidak mengatakan Jabr itu jadi Jabar jadinya. Iya. Kalau orang Mesir kata geber. Geber. Begitu. Itu orang Mesir. Jadi Mujahid juga demikian. Dia termasuk juga merupakan periwayat daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Atha bin Yasar wa Ibnu Abi Rabah, papihi padanya istimal mufrad li itsnain, menggunakan mufrad, ya, untuk dua orang, yaitu Atha bin Yasar dan Ibnu Abi Rabah. Kemudian Sa'id bin Jubair bitasghir dengan timbangan isim tafsir, Fu'ailun Jubair, Sa'id bin Jubair. Wa Ikrimah, yakni bikasil ain, dengan dikasrahkan ainnya, Ikrimah maula Ibnu Abbas. Jadi dia meriwayatkan daripada Ibnu Abbas ini.
kerana dia maula. Dan dia meriwayatkan semua tafsir daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Wal Aswad bin Yazid Al-Kufi, wal Hasan bin Abi Hasan Al-Basri, itu juga tabi'in yang masyhur dengan hifdznya. Dan Zirrun bikasih zai wa tasdid ra Ibnu Hubaish al-Musagharan, itu atas timbangan Pu'ainun isim tasghir. Zirrun bin Hubaish al-Asadi. Kemudian Al-Qamah bin Qais An-Nakhai Al-Kufi. Kemudian kadzaka, demikian terus Masrukun kadza Abidah. Masruk, ya, kadza Abidah, demikian juga Abidah. Bipastil ain wa kasil ba Ibnu Qais As-Salmani. Masruk Ibnu Ajda, ya, Masruk Ibnu Abda Al-Hamdani, dan Abidah ala wazani fa'ilah. Abidah ala wazani fa'ilah, jangan salah baca, bukan baca fu'ilah tapi fa'ilah. As-Salmani. Fahaulai madhkuruna min as-sahabati wat tabi'ina hum marja'ul qira'ati sab'ah. Mereka ini semuanya yang telah dituliskan tadi, yang disebutkan, merupakan sahabat dan tabi'in yang mereka adalah merupakan marja', pengembalian daripada kumpulan qiraat yang 7. Jadi karena mereka ini ahli qiraat, ahli dalam Quran dan semuanya, kembali qiraat yang 7 itu ke sana. Al-mutawatirati qiraatihim, yang mereka itu mutawatir qiraatnya, kama qala Nazim, ruju'u sab'ati lahum la buddah. Kembalinya qiraat yang 7 bagi mereka itu adalah mesti. Ya. Kembalinya qiraat yang 7 kepada mereka, yakni tabi'in dan sahabat, itu adalah merupakan yang mesti. Contohnya seperti Ikrimah kepada siapa? Ikrimah kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Nah, Ikrimah ini ada periwayatnya lagi. Seperti itu. Tengok dalam syarih. Syarih berkata, fa inna Nafi'an akhadha an Abi Ja'far. Nafi' mengambil Al-Quran daripada Abi Ja'far, wa Ibnu Katsir akhadha an Abdullah bin Sa'ib. Sementara Ibnu Katsir ngambil ke mana? An Abdullah bin Sa'ib. Abdullah bin Sa'ib dari mana? Ubay bin Ka'ab. Ubay Ka'ab dari mana? Daripada Rasulullah. Begitulah Al-Quranul Karim. Kalau kita tanyakan kepada kitab-kitab yang lain, tak dapat. Tapi Al-Quran seperti itu. Ya. Kemudian wa Abu Amrin akhadha an Abi Ja'far wa Mujahid. Abu Amrin itu mengambil Quran daripada Abu Ja'far dan Mujahid. Wa Ibnu Amir akhadha an Abi Darda. Ibnu Amir dia ambil daripada Abu Darda. Wa Asim yang kita selalu mengambilkannya itu, kita selalu baca apa? Asim. Saya kira ada tak sini yang baca Warash? Enggak ada ya? Karena yang paling di dunia ini yang paling ma'ruf itu adalah 2. Hafs sama Warash. Karena itu bagi 2 dunia ini. Setengahnya kebanyakan membaca Hafs. Setengahnya lagi dari mulai Libya sampai kepada Mauritania itu baca Warash. Ya. Nah, Asim itu siapa? Tempat pengambil daripada Hafs, ya. Dia mengambil daripada Zir bin Hubaish. Itulah sanadnya ke atas. Wa Hamzah akhadha an Asim. Hamzah mengambil pada Asim. Wa Kasai akhadha an Hamzah. Sementara Kasai mengambil pada Hamzah radhiyallahu anhum wa ardahu ajma'in. Tak, saya perlu perpanjangkan ni kena setelah ini benda lebih besar lagi panjang, saya takutkan tak habis kita, makanya kita perpanjangkan, tak panjangkan, pendekkan sajalah. Ma yarju ilal ada, apa yang kembali kepada penggunaan cara pelaksanaannya. Ini juga termasuk payah, ya.
Kadang-kadang orang baca Quran dia tak perlu dia ingatkan wakaf dan ibtida. Padahal masalahnya ya, apa yang dia buat tu kadang-kadang lari artinya gara-gara dia salah wakaf, dia salah ibtida. Salah berhenti, salah mulai. Macam kita naik kereta lah. Bila kita tempat yang tak boleh berhenti, kita berhenti. Kita kena apa? Kena saman sama polis. Kita nak maju, ya. Kita nak maju jalan langsung, salah kita mulainya. Jadi macam mana ada di murur, lalu lintas ada namanya apa? Undang-undang. Al-Quran juga punya undang-undang. Al-Quran juga punya undang-undang agar kita tak salah ya memulai, tak salah dalam berhenti, ya. Ada bacaan sana tidak boleh berhenti, dia buat begitu kan. Palang di situ, tanda. Berhenti dari situ. Ya alhamdulillah lah kena saman. Pas lagi ada apa namanya? Lampu merah. Itu pernah adik saya tu. Pas lampu hijau begitu, di depannya lambat betul jalan. Diikutnya juga. Pas tengah-tengah dia nak jalan, tup lampu merah. Coba bayangkan tu. Lampu merah, maknanya tak boleh jalan. Udah, dia jalan aja terus. Alhamdulillah. Jumpa polis. Kalau jumpa polis saya kata, macam mana? Kenapa anda jalan lampu merah? Tak, maaf Pak, saya tak nampak Bapak. Oh, yang tak nampak tu bapaknya, bukan tak nampak apanya, lampu merahnya. Itu. Jadi baca Quran ni pun begitu juga. Ada ibtida. Ni ulama-ulama ni hebat betul. Hanya masalah ibtida dan wakaf mereka punya kitab karangan tu. Ya. Siapa yang memang ingin ahli Quran, berilah kitab karangan yang bercerita tentang masalah wakaf dan ibtida. Ya, mana boleh wakaf, mana tak boleh wakaf, mana yang lazim wakaf, mesti wakaf dia, mana yang macam begitulah, ya. Wa ibtida bi hamzi waslin qad fasha. Yang dimulai dengan hamzah wasal itu telah banyak. Hamzah wasal, hamzah yang dianya tidak asal. Kalau pas lagi kita lihat dia di awal-awal, ya. Kalau kita lihat dia di awal-awal macam mana? Daripada kalimat kita bacakan atau kita bariskan dia, sama ada nanti idhab. Alif yang ada di situ hamzah wasal dia. Idhab. Jadi dikasrahkan. Nah, di awal kalimat dia dibaris. Tapi bila dia menjadi tengah-tengah kalimat, tidak akan baris lagi. Idhab jadi wadhab. Itu ya banyak kita lihat pada hamzah wasal diawalkan. Ittabi'u. Ittabi'u. Tapi kalau sekiranya nanti di tengah-tengah dia tidak lagi baca, pakai bacaan hamzah itu dikasrahkan. Contoh seperti sebelum ihdinas siratal mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Bila kita mulai dengan ihdinas siratal mustaqim, maka kita kasrahkan ya alifnya di situ, hamzahnya di situ menjadi ihdina. Itu hamzah wasal. Tapi bila kita mau menyambungnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdinas siratal, hamzahnya itu tidak lagi dibaca. Itu sudah ada hukumnya. Wa hukmuhu indahumu kama tasha. Dan hukumnya, hukum hamzah wasal ini ya di sisi mereka itu sebagaimana kamu mau, yaitu bagaimana kita mau membuatnya. Hukum daripada apa? Hukum daripada wakaf yang ada itu min qubhin, dan hukum daripada wakaf itu ada yang qubh, yang buruk, wakaf yang buruk. Maknanya wakaf yang enggak memang pantas untuk wakaf, dia wakafkan. Ya, enggak pantas dia berhenti di situ. Tidak boleh dia wakaf.
Kenapa? Karena mungkin ketika wakaf itu akan mengadakan arti atau makna yang lain sehingga maknanya tidak pantas. Wahwa ma yuhamul wuqu'u fil mahdzur, dianya telah yang diwahamkan atas terjadinya larangan. Ya. Contoh yang kita tengok ini di sini, dia buatkan ya lebih nampak lagi, laqad sami Allahu qawla alladzina qalu. Laqad sami Allahu qawla alladzina qalu, berhenti dia. Sudah. Maknanya ini juga berarti artinya penting kita pahami. Allah mendengar orang yang mengatakan, berhenti ya. Baru dimulainya lagi, innallaha faqirun. Allah itu fakir katanya. Ini bahaya ini. Hati-hati. Terjadilah maknanya yang salah. Allah Subhanahu wa taala telah mendengar perkataan orang-orang yang telah berkata. Dan Allah Subhanahu wa taala itu fakir. Jadi masalah. Makanya titik koma istilah bahasa kita Melayu itu sangat penting sekali. Saya pernah terjadi ikhtilaf jidal bersama dengan seseorang yang datang ke rumah saya hanya gara-gara titik koma. Saya kata ini di sini komanya. Di belakang sana tidak ada lagi sangkut paut. Dia kata mesti ada sangkut paut. Tidak ada lagi, saya kata. Di sinilah istinab mulainya. Pada akhirnya sudah berminggu-minggu berapa apa baru dia kata, iya. Hati-hati baca kitab gundul, tahu? Kenapa dikata kitab gundul? Entah, tak tahu saya. Katanya kalau baca kitab gundul itu kepala jadi gundul kot katanya. Tak begitu, kitab itu tak berbaris, tak berambut, ya. Dengan menyalahi bacaan atau tidak mengetahui mana koma, mana titik, itu sangat bahaya sekali. Demikian juga di sini. Nah, koma titik di sini istilahnya wakaf kita. Ya, jika dia kata laqad sami Allahu qaulal ladzina qalu, berhenti dia. Dan Allah telah mendengarkan perkataan orang yang berkata. Baru mulai dia pula, bukan lagi dia alladzina qalu, bukan begitu. Langsung dia kata innallaha faqir, Allah. Jadi kesimpulannya Allah fakir. Itu mesti ya. Setelah saya lihatkan kenapa ada kalimat-kalimat mim. Mim itu lazim dia berwakaf. Karena kalau disambungkan dia umpamanya, sambungkan dia, maknanya sudah lain. Ya. Yang kedua, min husnin, wakaf yang hasan, yang baik. Bagaimana yang dikatakan wakaf yang hasan, yang baik? Dia adalah wa ma yuhsinul waqfu alaihi, yang dianya itu bagus kalau kita itu wakaf berhenti padanya, wala yuhsinu ibtida'u bima ba'dahu, dan tidaklah bagus dia ya memulai dengan apa yang setelahnya. Contohnya alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bagus. Kenapa bagus? Dia tak mengurangi makna. Karena puji itu memang bagi Allah SWT. Nah, tapi kenapa dia cuma dikatakan bagus, enggak tamam, enggak tamam dia, cuma kata bagus. Karena kalau kita mulaikan nanti setelahnya itu alhamdulillah, alhamdulillah Rabbil alamin. Kita mulaikan pada Rabbil alamin, ya. Enggak bagus ibtida'nya. Enggak bagus ibtida'nya. Kenapa? Karena Rabbi itu masih ada lagi alaqahnya dengan alhamdulillah. Ada lagi katanya dengan alhamdulillah.
Di sini dikatakan hasyiahnya Syed Alawi, wa alam anna al-waqfa lughatan al-habas. Wakaf itu adalah menghentikan, menutupkan, ya. Wasilahan qatu saut inda akhir kalimah, memutuskan suara ketika akhir kalimat, ma'atanafusi, bersedengan bernapas. Jangan tak bernapas, masih napas lagi. Kalau tak bernapas matilah itu. Bi ahadi aujahid talatah, dengan jalur yang 3. Iskanu mahd wahwal asl, mensukunkan langsung, disukunkan terus. Wal iskanu ma'al ismam wal raum, iskan mensukunkan beserta dengan ismam dan raum. Wa anwa'ul waqaf arba'ah, macam-macaman waqaf 4. Ittirari wa intidari wa ikhtibari wa ikhtiyari. Oh, banyak 4. Pamata, Pamata tarra qari'u liqaqfi bisababi dayqi nafsin au asy'alin au ajazin au nasyanin sumya waqfu ittirariyan. Jadi kalau sekalian siapa si pembaca itu berhenti disebabkan oleh, ya, napasnya pendek, lemah dia dan sebagainya, lupa dan sebagainya, maka dia akan laksanakan wakaf secara daruri. Wa hukmu ainahu yanbaghi lil qari'in wasalahu bi ayyabda min al-kalimati allati waqafa 'alaiha in kanat salihatan lil ibtida' wa illa bima qablaha. Hukumnya semestinya lah bagi pembaca itu menyambungnya dengan memulai daripada kalimat yang dia berhenti. Jikalau dia baik untuk dimulaikan, kalau tak baik untuk dimulaikan, maka kalimat yang sebelumnya. Contohnya, alladzina yu'minuna bil ghaib. Dah sesak dia, punya semput. Alladzina yu'minuna bil ghaib, berhenti dia. Bil ghaib ini kan biasanya kalau kita kata dah ada sempurna itu. Yu'minuna bil ghaib. Alladzina yu'minuna, yu'minuna diberhenti. Nah, alladzina yu'minun. Kalau bil ghaib tadi itu sudah dikatakan waqaf hasan. Alladzina yu'minun, berhenti dari situ. Kalau memang disebabkan oleh darurat, maka dia mesti mu'minuna, sambungnya lagi mu'minuna. Kalau dia bagus ibtidaknya, mulainya dari situ. Tapi kalau memang mulainya enggak bagus, dia baca dimulai lagi alladzina yu'minuna bil ghaibi, begitu, ya. Jadi kita kadang-kadang main hantam aja, ngulangnya kadang-kadang yang suka hati kita di mana diulangi, ya. Padahal dilihat apa maknanya. Kalau memang sesuai untuk ibtidak, bacakanlah yang telah kita berhenti tadi. Kalau tidak sesuai maknanya, maka sebelumnya kita baca. Ya ayyuhalladzina amanu kutib. Ya ayyuhalladzina amanu kutib, katanya. Kenapa? Pendek napasnya. Itu pun dah pakai oksigen. Ya, berhenti pada kutip. Kira-kira kutip ini tadi dia idrar, terpaksa dia berhenti situ. Ya, bagus tak dia dibayarnya, dimulaikannya dengan kutibah? Bagus masih, nggak lari. Ketika mau menyambungnya lagi, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina, begitu. Tapi kalau nggak bagus mulainya, dia dari awal diambil, dari sebelum kutiba ala, daripada sebelum kutiba. Wa ma ta'arada al-qari'u jam'a riwayatin wa waqafa 'ala kalimat bi'atafa 'alaiha ghairaha sumya waqfu intidhariyan. Bila mana seorang pembaca Al-Quran ingin mengumpulkan riwayat dan berhenti atas kalimat supaya dia
mengatopkan atasnya selainnya, maka ini dikatakan dengan waqaf intidhar, waqaf intidhariyah, ya. Wa ma ta'urida ikhtiyarul qari liya'lama kaifa yaqif ala rasmil mushaf Utsmani min maqtu'in wa mawsulin wa ta'i tanis lam taktub biha wa thabitun wa mahdhufun sumya waqfu ikhtibariyan. Jikalau dia ingin memilih, ya, agar dia mengetahui bagaimana caranya untuk berhenti di atas rasam Utsmani daripada maktunya, mausulnya, ya, dan ta'nisnya yang tidak tertulis dengan ha atau sabit dia atau dibuang dia, maka ini dikatakan dengan waqaf ikhtibarian. Wa mutakanna al-waqfu maqsudan lidati min ghairi urudin al-asbab sababu min al-asbabi sumya waqfu ikhtiyarian. Bila mana wakafnya itu dimaksudkan dengan memang wakaf sendiri tanpa ada tujuan daripada sebab-sebab yang lain, maka ini namanya wakaf ikhtiyarian. Wa huwa alladhi nuridu an nabahsa anhu, inilah yang kita ingin bahas daripadanya. Wa huwa alladhi yanqasimu ila arba'ati aqsam, yang dia ini terbagi atas 4 bagian: tam, kafi, hasan, qabih. Tam sempurna, kafi cukup, hasan bagus, qabih ini yang tak baik nah. Yang tamam, bagaimana yang tamam? Ai tamun wa huwa ma tamma bihi kalamu wa laysa lima ba'dahu ta'alluqun bima qablahu, yaitu yang sempurnanya dia perkataannya dan tidak ada setelahnya itu, ya, bersangkut pautan dengan sebelumnya. Seperti ulaika humul muflihun, ya, muflihun kita berhenti. Wakaf apa? Tam. Nah, yang kemudian setelah itu wa yabda'u biqaulihi, maka dia mulaikan dengan innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Innal ladzina itu tidak ada kena mengena dengan muflihun. Ya. Jadi kalimatnya sudah sempurna. Sempurna sudah kalimat. Ulaika humul muflihun. Mereka itu, mereka yang mana? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, ya. Kemudian sampai akhirnya ulaika humul muflihun. Berhenti, sudah selesai dah. Masuk yang mulai baru ibtidak dia mulai lagi. Innal ladzina kafaru. Ini ayat ini tidak ada kena mengena dengan sebelumnya. Maka ini adalah merupakan namanya apa? Wakaf tam, sempurna. Awik tapa atau wakaf yang terpada. Bahwa ma yaktafi bil waqfi alaihi wa ibta'u bima ba'dahu katam. Yang dianya adalah terpada, ya, memadai wakafnya di situ dan memulainya setelah perkataannya itu sebagaimana dengan tam. Hampir mirip seperti tam, tapi dia memadailah. Tidak ada lagi juga sangkut pautnya dengan sebelum dan sudahnya. Ya, tam ini perbedaannya dengan al-kafi di mana illa annahu yufariqu bainahu wa bainal waqfil tam. Di antara kaf tam, waqaf tam dan waqaf kafi ada perbedaannya, yaitu perbedaannya di antaranya dengan waqaf tam bi anna tama laisa bainal mauqufi alaihi wa ma ba'dahu ta'alluqun bi khilafil kafi. Bahwasanya waqaf tam tidak ada di antara yang diwakafkan dan yang setelahnya persangkutan. Cerita sudah tak ada sangkut paut. Berbeda dengan waqaf kafi. Fa inna lima ba'dahu ta'alluqan bima qablahu. Karena sesungguhnya kalimat yang setelahnya itu memiliki sangkut paut dengan sebelumnya. Kama huwa zahir fi amsilati wal waqfi kafi, sebagaimana yang dianya itu nyata dalam misal-misal waqaf kafi. Contoh, Allah berfirman,
hurrimat alaikum ummahatukum, berhenti dia. Dah, hurrimat alaikum ummahatukum, berhenti dia. Sempurnakah ini? Dah sempurna. Tapi wakaf apa dia? Tidak tam. Kenapa? Setelahnya itu ada lagi kalimat wabanatukum. Nah, banatukum ini punya persangkut pautan dengan hurrimat alaikum ummahatukum. Walaupun dia berhenti kepada ummahatukum sudah sempurna. Ya. Walaupun dia berhenti pada ummahatukum sudah sempurna. Walaupun dia mulai daripada wabanatukum sudah bagus. Cuman kena wabanatukum ini masih ada lagi pertaliannya dengan apa? Dengan hurrimat alaikum ummahatukum. Karena waw yang ada situ adalah merupakan waw atop daripada ummahatukum. Ini adalah kafi. Jadi tadi kita mengatakan ada qabih, ada hasan. Qabih sudah saya bicarakan, hasan sudah bicarakan, tamam sudah, dan kafa juga sudah. Ya. Ini cerita tentang wakaf itu apa hukumnya, pada jaiz, itu semuanya sangat memerlukan waktu, sementara kita ingin mencepatkannya ya. Sudah selesai masalah itu, wakaf terbagi 4 bahagian, qabih, hasan, tamam, dan kafi. Yang qabih ini tidak boleh kita gunakan ya. Wa bisukuni qib alal muharrakah. Berhentilah atas huruf yang berbaris itu dengan sukun. Setiap huruf yang berbaris kalau diberhentikan sukunkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan kanasta'inu. Jangan begitu. Kenapa? Karena dia disukunkan waqaf ya. Wazida ismamu li dhammil harakah. Ditambahkanlah dengan ismam yang apabila harakatnya itu barisnya itu dhammah. Ada 2 ismam sikit. Wa raumi fi, dan ditambah lagi raum padanya. Mislu kasri ussilah. Mislu kasri ussilah, alif yang ada pada lam itu adalah alif tasniyah. Mabniyan alil majhul ay hal kaunuhu dhammah. Seperti dhammi mim jam'i wa kasri. Dhammahnya mim jamak. Alaihumu dan sebagainya. Tidak ada, kadang-kadang kita tengok orang baca ada agak seperti membal, sukunnya itu akhirnya itu agak membal sikit ya. Wal fathu dzani anhu hatman hudzila. Wal fathu dzani anhu hatman hudzila. Dan patah pada kalimat dzani daripadanya yang diwakafkan wajib ditegah. Jadi peta'ayan waqufihi bisukun la ghair. Dan ya fil halati bita'i rasman khulub. Filha diwakafkan dengan ha yang adanya ta dalam tulisan itu ada perbedaan.
dengan ha. Maknanya apa? Tulisannya adalah ta, tapi wakafnya ha. Itu ada perbedaan. Karena ada sebagian yang membacanya ha, ada yang sebagian membacanya ta. Diwakafkan dengan ha, diwakafkan dengan ta. Khulub ay khilafun bainal qurra, mereka berbeda di antara qurra. Bahwa waqafa alaiha Abu Amrin wa Kasai wa Ibnu Katsir fi riwayat Bazi bil ha. Jadi Abu Amrin, Kasai, Ibnu Katsir dan riwayat daripada Bazi dengan ha. Wa kadza Kasai fi mardad wa lata wa hayata. Jadi dia baca tu kalau berhentinya hayha, hayha, ya bacanya hayha, bukan hayhat, hayha. Mana-mana dia tulisannya ta jamak muannats salim, jika berhenti dia akan baca ha, bukan ta. Waqafal baquna ala hadhil mawadhi' bitta. Sementara yang lainnya termasuk daripada Asim yang kita baca selalu, Asim baca selalu bila mau mewakafkan itu dibaca ta, enggak dibaca ha. Ya. Ini kalau macam Kasai baca wallah. Kita enggak wallat. Mu'minina wal mu'minat. Itu. Jadi ta yang di situ dibaca ta, betulan. Wa aika anna dan lapas waika anna dan seumpamanya bagi bacaan Kasai pada riwayat Dauri waqafa minha alal ya, diwakafkan atas ya. Jadi bagaimana? Wai. Bacaannya dalam Kasai wai, baru mulai ka'anna. Kalau kita enggak langsung, kalau Asim langsung. Kasai dia wai, ka'anna. Wabtida'u katanya sini ay ala wai wabtida'un bima ba'dah, dan dimulai pada setelahnya. Waqafa Abu Amrin ala kab. Kalau Abu Amrin berhentinya ke mana? Waika. Kalau di kami sana ada wika. Wika itu apa? Pancang listrik. Itu wika. Ini waika. Waika. Baru setelah itu nyambungnya mana? Waika. Anna. Ibtida'nya mulainya di anna. Minha ala ya, sebagian daripada mereka atas wakafnya ya. Wa Abu Amrin alal kab laha, Abu Amrin mewakafkan atas kab waika, ya, baru anna itu diibtida'kan. Wa ghairuhum, dan selain mereka ay ghairu Kasai wa Abi Amrin, termasuklah Asim kita, ya, jama'at dhamira nadhan lahuma wali rawihima, mengumpulkan dhamir melihat bagi keduanya dan bagi perawi keduanya, dikumpulkan wai ka'annam wai ka'anna au li ta'zim, atau untuk ta'zim. Wahum bakus sab'a, yang ini selain Kasai dan Abi Amrin adalah merupakan selain daripada yang 7 tadi. Selainnya daripada qiraat yang ada. Qad hamala, membawa ia. Wa waqafu bilami nahwu mal, dan diwakafkan dengan lam seumpama mal. Mal lihadzal rasul, diwakafkannya mal. Pada kalimat mal lihadzal rasulu ma'ada mawali. Kalau mawali diwakafkan kepada lam, mawal
mulai nanti li, nggak bisa lagi tidaknya. Kalau mal hadar rasul, ini kalau mawali diwakafkan pada mal i, nggak bisa lagi. Mali rasul, mali hadar rasul, pamali haulai kaum. Itba'an lirasam, mengikut daripada rasam yang ada, tulisan yang ada. Itubsalu fihi, karena dipisahkan dengannya, ya, dipisahkan. Dipisahkan apa? Dipisahkan tulisannya, enggak sambungkan daripada hadar rasul tersebut. Ma'ada mawali sabiqin, selain daripada ayat yang mengatakan mawali sabiqin, itu tidak boleh. Fa'ala ma waqafu, atas apa yang mereka wakafkan, wasib hadha mithal, seumpama ini misal, nahwahu, seumpanya qifu, hendaklah kamu wakafkan. Imalah, ini imalah adalah termasuk kepada bagian qiraat, ya. Apa yang dikatakan imalah? Definisi imalah itu apa? Wahya tantiqu bil fathati qaribati minal kasrah. Yang dianya menyebutkan dengan baris patah. A. Yang dekat dengan kasrah. A dekat dengan kasrah. A. Jadi I. A-I. Jadi apa itu? Ya. Wabil alifi qaribatu minal ya, dan dengan alif yang dekat dengan ya. Wa yuqalu laha fi istilahil qurra imalatun kubra. Dan ini dikatakan pada istilahnya ahli qiraat adalah imalah kubra. Jadi coba imalahkan imalah kubra. Inilah yang dikatakan dengan imalah kubra. Wa indahum imalatu sughra, ada lagi imalah sughra, sama bitaqlil. Bitaqlil, ya. Wahya antulafidha biharfin, dianya melapaskan huruf bihalati bainal fathi wal imalah, dengan keadaan di antara patah dan imalah. Wadduha ada pula bacaan Kelantan tau. Itu baca Kelantan, namanya qiraat Kelantan. Dia itu bahasa Arab itu pakai itu. Tapi kadang-kadang ada pula orang kesenangan dia bilangkan wadduha. Semua di kannya. Di bawah perkataan daripada Syekh Alawi, alam annal imalata thabitatun fil lughat, fil lughatin katsirun minal Arab. Perlu kamu ketahui bahwasanya imalah ini ada pada lughah Arab yang banyak. Makanya tak ada yang mengatakan tak ada. Arab menggunakan imalah. Kalau kita tengok sekarang macam di apa pun banyak imalah itu. Yaman. Jadi di antara orang Ajam yang gunakan imalah banyak, Kelantan lah. Betul ke tak? Termasuk juga kami, tapi imalah sughra mungkin. Maya. Itu lah. Bahasa Kelangkat, Melayu Langkat itu malah sughra mungkin lah. Malah sughra. Maya kabar. Mendek ke? Kata mendek. Mendek itu artinya baik kah? Baik, mendek. Itu malah sughra itu. Kelantan mungkin malah kubra nah. Walam taqa imalatu lil hafsin fil Qur'ani illa fi mawdin wahidin, dan tidak ada imalah bagi hafs kecuali dalam satu tempat, yaitu bismillahi majreha. Karena kita orang Malaysia ini selalu menggunakan hafs daripada riwayat Asim, maka ketika kita membaca ini memang mesti kita ikut itu, mesti ikut imalah. Bismillahi majreha wa mursaha. Itu
Hamzatu wa Kisai qad amala. Imam Hamzah dan Kisai keduanya adalah mengimalahkan ma ya'u asluhu isman au af'ala, yang dianya huruf ya asalnya adalah merupakan nama atau fi'il. Jadi ada huruf di sana, huruf ya. Asalnya huruf ya. Ya ini diganti tsumma qulibat alifan. Kemudian ya ini diganti menjadi alif. Ya. Asalnya apa? Asalnya huruf ya. Tapi dia diganti menjadi alif. Pada apa ini? Pada isim. Pada isim. Contohnya kita katakan seperti Musa, umpamanya. Ya. Atau seperti wadduha. Ada alif di belakangnya itu, iya. Begini dia. Dah. Begini dia. Inilah yang dimalahkan pada isim. Seperti Musa, Isa, matwakum, matwakum, wa ma'wakum. Dah. Musa, Musa. Itu pada isim. Yang kedua pada af'al, fi'il, seperti sa'a, Roma dan yakhsha. Wa amala aidon, dan keduanya Kasai dan Hamzah juga mengimalahkan juga anna bermakna kaifa. Ai bermakna kaifa, bermakna kama fi taqrib. Wa amala aidon ai Hamzah wal Kasai ma yang mana ai harful ladzi bi ya'i rasam, yang dianya ma itu huruf-huruf yang ada pada ya yang ditulis, seperti mata, bala, ya asapi, ya asrati, wa isa wa ghairiha. Itu diimalahkan mereka juga. Mimma rusima fil mushafil Utsmani bil ya, yang ditulis dengan ya ditulis dengan mushaf Utsman ya begini tapi bacaannya alif. Ya begini tapi bacaannya alif. Illa mastusnya, kecuali apa yang dikeluarkan kama ya'ti, sebagaimana yang akan datang, bi khilafil waw, berbeda dengan waw. Waw enggak, tulisannya waw tidak. Marsumum bil alif. Ini sofa ini asalnya sofwa. Wawnya itu asa, da'a. Buktinya da'a yad'u, waw dia. Asa, wa khala, ini semua alif-alifnya ini adalah waw. Falam yumalhu ahadun minhum, maka tidak ada satu orang pun di antara ahli qiraat yang mengimalahkan ini semuanya. Sofa, asa, da'a. Sofa, asa kada gitu. Dia kata pula imalah. Tak begitu. Sofa, asa, da'a. Enggak begitu. Ya. Tanbihan ala dzalika, memberikan peringatan sedemikian. Anna bima'na kaifa ma ya rusim, yang tuliskan hatta ila lada ala ya zaka iltuzim, wajib ikhrajuha, wajib mengeluarkannya. Hatta ila, yang dikeluarkan oleh para ahli qiraat untuk diimalahkan adalah hatta ila lada ala zaka iltuzim ikhrajuha, wajib mengeluarkannya dari imalah.
berhenti. Berarti Kasai dan Hamzah mengimalahkan semuanya itu kecuali yang telah disebutkan tadi. Apalagi dengan kalimat yang alifnya itu asalnya waw, bukan ya, ya. Kemudian keluarkanlah juga dengan hatta ila lada ala zakah. Kalimat yang 5 ini tidak diimalahkan. Siapa saja tidak mengimalahkan yang 5 ini. Siwahuma lam yumil illa biba'din limahalliha adil. Selain keduanya, yakni selain daripada Hamzah dan Kisai, tidaklah mereka mengimalahkan kecuali dengan sebagian tempatnya, maka berlaku adillah. Maknanya sini apa? Selain keduanya, Hamzah dan Kisai, mereka tidak mengimalahkan imalah kubro, kecuali dengan sebagian tempat dari tempatnya dengan imalah yang munasib. Seperti apa? Wadzalika anna Abi Amrin wa Rash wa Abu Bakar wa Hafs wa Hisham amalu fi mawadi' ma'dudah. Abu Amr, Warash, Abu Bakar, Hafs, Hisham, mereka telah mengimalahkan kalimat pada sebahagian tempat yang tertentu. Wa hasilhu, kesimpulan daripada imalah ini apa? Kama fi taqribi, sebagaimana dalam kitab takrib, annal qurra fil imalah ta'ala qismaini. Ahli qiraat pada imalah terbagi 2 bagian. Minhum man amal, sebagian mereka yang mengimalahkan. Siapa itu? Hamzah, Kisai. Wa minhum man lam yumil, sebagian mereka tidak ada yang memang untuk mengimalahkan. Udah, tak ada imalah langsung sama dia. Baca dia bismillahi majreha, tidak ada majruha, tidak ada imalah. Wa awalu qismani, yang mengimalahkan ini pula terbagi 2. Muqillun, sedikit dia mengimalahkannya, pada tempat-tempat tertentu saja dia imalahkan. Wahum, mereka itu adalah Ibnu Amir, Asim, Qalun. Ya, Ibnu Amir, Asim, tentu kita mengetahui Asim daripada Hafs adalah majreha, tempat itulah yang dia merupakan tempat imalah. Qalun, fa innahum la yumiluna illa fi mawadil ma'lumah, mereka tidak mengimalahkan kecuali pada tempat yang memang sudah diketahui. Yang kedua, mukthir, orang yang banyak mengimalahkan. Wahum Warash wa Hamzah wa Kisai wa Abu Amrin. Warash juga rupanya termasuk orang yang banyak imalah. Iya, banyak imalah Warash. Boleh nanti sekarang kita sudah punya apa? Kita punya YouTube ya, kita buka bacaan Warash orang Maghribi. Masya Allah, tabarakallah. Itu Muammar Qadhafi, dia baca Warash itu. Muammar, dia itu hafal Quran. Ya, biar tahu dia pernah jadi imam. Tengok dalam apa? Dia pernah baca imam, dia baca Quran jadi imam dia. Itulah yang dibunuh oleh orang kafir. Ya, Amerika. Wa Warash, Hamzah, Kasai wa Abu Amrin fa innahum amalu fi mawadhin katsirah, mereka ini adalah orang yang mengimalahkan pada tempat yang banyak. Kama tu'lamu min kutubil qiraah, sebagaimana diketahui dalam kitab-kitab qiraah. Karena ini bukan kitab qiraah ini ya. Ini kitab hanya untuk mengetahui ulum Quran saja. Lakin aslu Hamzah wa Kisai imalatul kubra. Tetapi Hamzah dan Kisai itu mereka adalah imalah kubra. Wa aslu Warash imalatul sughra. Warash itu imalah sughra. Wa amma Abu Amrin fa mutaraddidun bainahuma, sementara Abu Amrin kadangkala imalah kubra, kadangkala imalah sughra. Jam'an bainal lughataini, mengumpulkan di antara 2 lughah. Beda antara dengan wadduha. Nah itu wadduha. Tanyalah semua orang yang qiraat. Ya, tanya semua orang qiraat. Saya dulu pun dah lupa dah macam mana. Apa bedanya taklil? Taklil itulah namanya imalah sughra. Ya, yang dibacakan oleh Warash itu taklil imalah sughra. Itu.
Mat. Mat ini mana? Mat ini banyak di Kelantan. Naurabi, ngok yang banyak di Kelantan ni mat. Mat soleh. Mat apa lagi? Nau'ani ma yusalu au ma yubsalu. Ada dua macam daripada mat. Yang dianya yang disambungkan dan yang dipisahkan. Kata-kata mat apa? Mumpasil, mat muttasil. Gitu. Wa fiha hamzatu wa warsun atwal. Dan padanya, pada mat ini hamzah dan waras atwal, lebih panjang. Panjang dia. Maka itu kalau baca kitab apa namanya Al-Quran yang panjang-panjang itu, yang pakai lagu tu, Syekh Abdul Basit Abdul Somad, dia akan guna waras. Dia baca panjang lah. Panjang. Ya. Lebih panjang lagi katanya hamzah dan waras. Wahya ibaratun, pada syarih mengatakan wahya ibaratun an ziyadatil mat ala mad tabi'i. Dia itu adalah ungkapan menambah panjangnya atas mat tabi'i. Biasalah kan mat biasa tu kita dah dengar dah. Contohnya Dzalikal kitabula. Mat tabi'i, panjang dia. Panjangnya biasa aja. Tapi kalau sudah ini bertambah panjangnya lagi. Bertambah panjangnya lagi. Fi hurufil maddi thalatha, pada huruf mad yang 3. Wahyal alif wal waw sakinah matmunah ma qablah wal ya sakinah maksudah ma qablaha wa didduhu qasr. Lawannya adalah pendek. Ya. Au mayub selalu ay mumpasilu. Apa yang dikatakan dengan mumpasil? Enggak satu kalimat. Kalau muttasil tadi satu kalimat seperti ja'a. Ya. Satu kalimat. Bukan. Apa namanya? Contoh. Ulaika. Ja'a. Itu dengan yang setelahnya merupakan ada hamzah, ya, satu kalimat. Kemudian yang tidak satu kalimat, mumpasil namanya, yang tidak satu kalimat yaitu dua kalimat. Wa hamzatu fi kalimataini, dan hamzah pada kalimat dua kalimat adalah dikatakan mumpasil. Contoh, bima anzalallah. Bima anzalallah. Bima'a. Itu adalah mumpasil. Itu pelajaran biasalah itu ya. Cuman perbedaannya di sini pelajari yang menggunakan panjang sekali adalah waras dan hamzah ya. Fa'asimun faba'dahu ibnu Amir ma'a Kisai wa Abu Amrin Hari. Asim ya, yang dianya panjangnya 2 alif setengah lebih kurang. Kemudian setelahnya itu Ibnu Amir pada panjangnya ya. Persetelangan Kisai lahuma alifani takriban. Ibnu Amir Kisai 2 alif lebih kurang. Ya. Asim 2 alif
2 alif setengah. Ibnu Amir dan Kisai panjangnya 2 alif. Pak Abu Amrin, seterusnya Abu Amrin. Berapa panjangnya? 1 alif setengah lebih kurang. Jadi yang paling panjang adalah siapa? Hamzah dan Waras. Setelah itu barulah masuk Asim. Ya, kita panjangkan 2 alif setengah. Baru masuk Ibnu Amir dan Kisai, yang keduanya itu 2 alif. Kemudian masuk Abu Amrin, yang keduanya itu adalah Abu Amrin itu adalah 1 alif setengah. Wa harfa maddin makkanu fi muttasil, dan huruf mad yang mereka tetapkan pada muttasil turran semuanya, walakin khalfuhum fil munfasil. Akan tetapi perbedaan mereka ahli qira' pada munfasil. Wa harfu mad binasbi maf'ul muqaddam wa huwa alif wal lam wal ya kama taqaddama makkanu ay makkanal qurra'u harfu mad, makkanal qurra'u harfan mad yang memungkinkan ahli qiraat akan huruf mad, ya, fil maddil muttasil, pada mad muttasil turran jami'an semuanya, min ghairi istisna'i minhum, tanpa ada mengeluarkan daripada mereka. Wa inna ma khilafu fil qadar, akan tapi perbedaannya adalah merupakan ukuran panjangnya. Walakin khulfuhum, akan tapi perbedaan khilaf mereka itu pada apa? Tamkin mad pada munfasil. Hal yumaddu aula, adakah munfasil ini dimadkan atau tidak? Faminhum man lam yamud, sebagai mereka yang tidak mematkan, biasa aja dia, seperti mad tabi'i. Ay la yaziduna ala mad tabi'i, tidak menambahkan dia atas mad tabi'i. Seperti ini tadi. Bima anzal. Ini kalau qaulun Susi, Ibnu Katsir, ya, mereka mematkannya hanya mad tabi'i, tidak mematkannya dengan panjang seperti tadi, ya. Sementara yang selain qaulun Susi dan Ibnu Katsir, mereka mematkannya, ya. Jadi Hamzah dengan Waras, mereka akan berapa baca? Hamzah dan Waras berapa baca? Berapa alif tadi? Kemudian Asim berapa? 2,5. Kemudian setelah itu Abu Amrin. Berapa Abu Amrin? Ibnu Amir? Ibnu Amir berapa? Ibnu Amir 2. Abu Amrin 1,5. Itu yang mereka buatkan seperti itu. Jadi kalau begitu semua mad muttas, mad asl apa? Mad wajib muttasil, ya, wajib muttasil istilah dia semuanya sama baca panjang. Tapi kalau mad jaiz munfasil itu terjadi perbedaan di antara para ulama, ada yang memanjangkannya, ada yang membacanya dengan mad ma'at tabi'i, ya. Seperti qaulun Susi dan Ibnu Katsir hanya membaca dengan seperti mad tabi'i. Kalau mad tabi'i berapa alif? 1 alif 2 harkat. Ditahu kita dalam Asim, Hafs an Asim, kita akan memanjangkan berapa harkat? 2 alif setengah, ya. Maknanya 5 harkat. Itu kalau mad wajib muttasil. Kalau mad jaiz ada keterangannya lagi. Kalau mad jaiz itu boleh kita bacakan 2,5 alif, boleh kita baca seperti mad tabi'i, ya. Mengikut sebagaimana qaulun Susi dan Ibnu Katsir. Masuk kita kepada bab Hamzah. Ini juga banyak sekali, termasuk dalam Waras. Jadi kalau kita membaca Waras mesti banyak berhati-hati. Karena Hamzah ini banyak didapati yang sudah diapakan,
sudah umpamanya dibuang dan sebagainya. Naqlun, fa isqatun, menakolkan dan isqat. Apa itu menakolkan? Memindahkan hurufnya hamzah kepada huruf sebelumnya, memindahkan barisnya hamzah kepada sebelumnya, kemudian membuangkan hamzahnya. Ini cara takhfiful hamzah, cara meringankan hamzah. Kata Imam Suyuti dalam kitab Itqan, "I'lam annal hamzata lamma kana asqalu hurufi nutqan." Hamzah ini karena dia adalah merupakan huruf yang paling berat dalam sebutan. Makanya kalau dah AA itu kan payah itu, AA berat mereka. Mereka suka dengan AA, ya. Jadi bagaimana cara memudahkannya, mentakhfifnya? Jadi yang pertama adalah caranya naqal. Ahaduma nuqila li harkatiha ila ma qablaha. Dipindahkan barisnya kepada sebelumnya. Fa isqatun laha, dan dianya dihilangkan hamzahnya. Wa dzalika mahallu kama fi taqrib idza kana akhiru kalimat sakinan. Apabila akhir kalimat itu sakin. Ghairu harfi maddin, dia bukan huruf mad dan lain. Wa utiya ba'dahu hamzah qat, maka datangkan setelahnya itu adalah hamzah qat. Hanya qata bukan hanya wasal. Awalu kalimatin, pada awal kalimatnya. Waras yunqalu harakatu hamzah ila sakini qablahu, maka qiraat Waras menukilkan baris hamzah kepada yang sakin, yang mati sebelumnya. Wa isqatul hamzah, maka digugurkanlah hamzah. Contoh, qad aflaha. Ini bacaan apa ini? Qad aflaha. Bacaan kita Hafs. Kita baca apa? Qad aflaha. Hamzah yang ada di sini, hamzah yang ada di sini, aflaha ini dipindahkan kepada dal. Jadi bacanya qada. Qada. Buangkan al hamzah di sini dah. Isqat. Ini kan sudah sukun nih. Apa bacanya? Qad aflaha. Qad aflaha. Itu sering dalam Waras. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu walal bacaan kita walal akhiratu. Begini tulisannya, walal akhiratu. Ya, macam mana tulisan walal akhiratu? Walal. Walal akhiratu. Ya, di hamzahnya ini dibuang, hamzah yang ini dipindahkan kepada lam. Walal. 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 Gini. Akhiratu. Ya. Walal, ada alif di sini. Walal akhiratu. Lam yang ada di sini sukun. Ya kan? Lam yang ada di sini hamzah yang ada di sini berbaris. Nah, baris hamzah
yang ada pada hamzah ini, dia kan dipindahkan pada lam. Dipindahkan pada lam. Udah. Buangkan hamzah. Wala lakhiratu. Wala lakhiratu khairul laka minal. Enggak, wala akhir itu hafs. Itu hafs. Wala akhiratu hafs. Tapi kalau Warash dia buat takhfif di situ dengan naqal dan isqat. Naqalnya menukarkan baris hamzah ke depan yang dia sukun, kemudian setelah itu hamzahnya itu dibuang. Makanya walala, walala, walala. Mana itu hamzahnya? Nggak nampak kan? Walala akhiratu khairul laka minalula. Minal. Minal ula. Minal. Oh. La. Minal ula. Hamzahnya ini minal Dhammah yang ini dipindahkan kepada lam yang sukun. Buangkan hamzah. Minalula. Minalu. Bukan hamzahnya yang berbaris lagi. Lam yang mati nih berbaris. Minalula. Udah. Kalau minal ula itu hafs. Minalula Warash. Karena hamzahnya sudah diisqat, sebelumnya baris hamzah itu dipindahkan kepada lam yang ada ini. Itu banyak sekali dan itu mesti diperhatikan. Saya rasa itu memang agak sulit. Walaupun saya tahu begitu ketika kita nak baca, tidak pandai kita nak bacanya kecuali kita dengarkan dulu dari orang yang baca. Maka untuk baca yang kayak gini kita sering lah ya. Contohnya kita baca, dengarkan orang Warash baca alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini yang hamzahnya pun dia tak baca ini. Dia tukarkan hamzah kepada waw. Nanti ada situ. Jadi paham ni enggak? Qadab laha. Dia buangkan. Makna buangkan ni bukan dicampak dalam Warash Asam. Tak. Dia buang dalam bacaan. Qadab laha. Macam ni juga. Dia buang itu bukan berarti buang dalam tulisan. Ada dalam tulisan tapi buang dalam bacaan. Tak dibaca dia. Ya. Itu yang pertama. Yang penting kita pertama hamzah ni tahu kita macam mana ini. Kerana nanti ada lagi yang lain. Sudah. Tidak ada di sini apa mushaf. Kalau ada mushaf, karena saya kadang tak teringat yang macam mana lagi lapas yang lain, tulis lain itu ya. Yang kedua, ibdalu, digantikan bimatin min jinsin, dengan huruf mat daripada jenisnya. Ma talathu, apa yang telah datang padanya. Kaifa ma warada, sebagaimana apa yang datang. Apa yang bersambung dengannya sebagaimana yang datang. Jadi diganti dia dengan huruf mat. Diganti hamzah itu dengan huruf mat, disebabkan oleh huruf yang sebelumnya. Seperti contoh, yu'minuna. Yu', ini kan hamzah nu. Yu'minuna. Hamzah enggak itu? Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Kan? Hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna. Yu'minuna. Apa ini? Ini bukan namanya alif, hamzah. Orang kata hamzah yang disukunkan. Nah, hamzah yang disukunkan ini untuk ditakhfifkan, hamzah ini ditukar kepada huruf mat.
yang sesuai dengan sebelumnya. Ya, mana ini dhammah dan dia waw. Jadi yu'minuna dihilangkan hamzahnya itu digantikan dengan waw. Jadi alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya. Baca yu. Kenapa dibaca yu? Hamzahnya itu ditakfifkan dengan cara apa? Dengan cara menggantikan hamzah kepada waw. Atau mutapikah. Atau ya, pada yang lain bukan hanya hamzah itu kepada waw, tengok pada sebelumnya barisnya itu apa? Barisnya itu hamzah kasrah, maka hamzah itu digantikan ya. Idzin, ya. Idzin. Nah, idzin. Asalnya idzin. Tapi karena dia di bawahnya itulah kasrah, idzin. Ya, idzin. Ini kasrah. Hamzahnya ini digantikan dengan ya. Idzin. Ya? Paham? Paham tidak? Yang ketiga, tashil. Nahwu a'inna fihi tashilun faqad. Dan dimudahkan dengan dinampakkan dia pada hamzahnya itu yang dua-dua, a'inna. Itu adalah bentuk tashil. Nahu a'inna mimma fi kalimatil wahidati hamzatanil ula maftuhatun wa thanatu maksurah. Kalimat yang pertama ya, setelah dua hamzah itu yang pertamanya dipatahkan, yang keduanya itu adalah dikasrohkan. A'inna, a'idha, a'innakum, a'ilah. Itu semuanya dinampakkan pada hamzahnya. Wa rubba hamzin fi mawadin saqat. Terkadang hamzah yang ada pada tempatnya itu ya digugurkan tanpa ada nakal. Tadi nakal ada nakal baris, ibdal, perubahan hamzah kepada waw atau ya. Wa dzalika idza tabaqta bil harakah, yang demikian itu apabila sesuai dia pada baris. Kalau enggak sesuai pada baris itu tashilah itu a'inna. Kalau dua-duanya berbaris sama, ya. Kalau dua-duanya dibariskan sama, maka dia akan diapakan? Digugurkan. Contohnya a'andzartahum. Ya, pada dua kalimat. Anzartahum, anzartahumu. Itu biasanya digunakan oleh siapa? Warash, ya. Anzartahumu. Karena begini, anzar, anzar, susah ya, nampak. Anzar, darta, hum. Anzar, alif, ini alif, ya. Alif ini karena sebelumnya apa? Karena sebelumnya ada huruf patah, maka jadikanlah dia alif. Udah. Jadi apa? Alif. Karena dia sudah ada alif di sini, maka dibacalah anzartahum. Udah. Anzartahum. Wa kullu dha bi ramzi wal ima'i
itu semuanya dengan rumus dan isyarat. Bastuha fi kutubil qurra'i. Kalau ingin memperlebarnya, memperluasnya, lihat dalam kitab qiraat ya. Dalam qiraat masalah hamzah. Yang berikutnya idgham. Fi kilmatin aw kilmataini in dakhal. Harfun bimithlin wal idghamu yuqal. Pada satu kalimat atau dua kalimat, jikalau dia masuk satu huruf itu, seumpamanya huruf yang seumpamanya, wahwal idghamu yuqal, maka dikatakan dia idgham. Ya, ini biasa kita dengar ini. Baik dia satu kalimat atau dua kalimat, ya, masuk dia huruf yang sama, maka itu dikatakan dia idgham. Lakin Abu Amrin biha lam yudghima. Akan tapi Imam Abu Amrin dengannya seperti itu tidak diidghamkannya. Illa fi mawdi'aini nasun ulima, kecuali dua tempat yang memang dia idghamkan dan telah dinaskan keduanya. Ya, dua tempat itu illa mawdi'aini fa innahu udghima fihima wa huwa qaul ta'ala manasikakum dengan masalakakum. Kedua-duanya itu diidghamkan. Kenapa idghamkan? Sudah ada nasnya. Berikut ma yurji'u ila al-fadhi wa hiya sab'atu anwa'in. Naul awal wa thani al-gharib wal mu'arrab. Gharib ya, nau'nya gharib bukan maknanya dia itu asing, tapi lafaznya itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-mu'rab, al-mu'arrab adalah lafaz yang orang mengatakan ini adalah bahasa azam kemudian digunakan kepada bahasa Arab. Tapi Imam Syafi'i tidak mengatakan demikian. Dia kata itu sama-sama. Contohnya dalam bahasa Melayu dengan bahasa apa kita kata? Contoh yang sama ada bahasa Melayu. Melayu berkata bagaimana? Tingkap. Mendeleng juga tingkap. Bahasa Mendeleng tingkap, Melayu kata tingkap. Bukan kita kata Melayu ikut Melayu, Mendeleng, tak. Pas sama-sama keduanya bersamaan mengatakan tingkap. Ya, jadi tidak ada perkataan yang bahwasanya ada dalam Al-Qur'an itu huruf ajami. Ya, itu semuanya adalah Arabi. Yurja'u lin naqli ladal gharibi, dikembalikan kepada naqal yaitu Al-Quran dan hadis Nabi SAW ketika dapatkan lafaz yang gharib. Apa yang gharib? Di sini terangkan al-gharib ya